Gue dulu sempet nggak percaya yang namanya depresi atau stres di umur-umur 20-an ke atas. Karena dulu gue tuh mikirnya ya kita punya Tuhan, kita berdoa, kita berusaha beres. Itu gue di early 20s. Sampai gue berada di umur 21 tahun dan gue merasakan hal tersebut. Menurut gue tuh entah karma atau hasil dari kesombongan gue karena gue kayak nggak percaya sama hal tersebut. Ternyata gue malah mendapatkan hal tersebut di umur 21, yaitu stres. Dan gue sempat konsul ke Halodoc, ternyata gue mau hampir di fase depresi. Kenapa gue sampai stres dan mendapatkan gejala depresi? Karena gue waktu itu masih fase denial, karena gue masih nggak terima di saat orang lain kuliah, baik itu beasiswa KIP atau dibiayakan oleh orang tuanya, maksudnya bapaknya, sedangkan gue enggak. Yang ada bapak gue minta dari gue gitu, dan gue dulu belum terima gitu. Dan ya gue udah kerja dari umur 18 sampai seterusnya, dan gue mulai dari nol, dari rumah makan sampai gue terakhir bekerja di marketing untuk restoran. Nah, dan saat ini umur gue 23 tahun dan gue ngerasa ya gue udah menerima apa yang terjadi di gue, karena yang harus kita lakukan adalah bukan menyesali, bukan marah-marah, bukan nangis, tapi satu, berusaha, kedua berdoa. Tapi berusaha di sini bukan berusaha asal-asalan ya. Kalian harus riset, analisis apa yang kalian lakukan itu sia-sia apa enggak di masa depan. Dan gue harap sama kalian tidak untuk meremehkan kekuatan berdoa. Karena dulu gue sedikit meremehkan kekuatan berdoa, dan waktu itu gue emang di fase yang gue butuh banget uang karena untuk makan di perantauan, dan alhasil gue bener berdoa sama Allah atau mungkin kalian berdoa sama Tuhan kalian, dan alhasil gue dapat rezeki dari saudara gue dan dia ngirim buat makan selama gue nyampe gajian. Menurut gue untuk kalian yang di fase depresi atau yang mungkin stres atau menuju ya depresi tadi, keba kebanyakan yang gue lihat adalah karena mereka adalah sandwich generation. Karena kebanyakan yang gue lihat ya dari sosmed, anak-anak zaman sekarang ini kebanyakan orang tuanya adalah mereka yang mengandalkan income dari anak-anaknya. Kan anak-anak Gen Z zaman sekarang itu, orang tua mereka itu hidup dari menyadong mengandalkan income dari anak-anak mereka. Mereka tinggal di perantauan, mungkin dengan bayaran kos-kosan yang belum bayar listrik, bayar makan, terus bayar ya mungkin cicilan mereka, entah itu baik HP atau mungkin laptop atau mungkin kebutuhan mereka untuk bekerja atau mungkin untuk ya sekedar untuk ya merawat diri mereka dengan gaji yang mungkin belum UMR atau minim, tapi ternyata di kampung orang tua mereka taunya hanya minta, dan ya taunya uang mereka banyak. Itu tuh cerita-cerita yang sering gue lihat di sosmed, baik itu di Facebook, tapi gue jarang, tapi kebanyakan gue lihat di IG, di Threads, sama di X, sama di TikTok. Kebanyakan mereka tuh stres karena ya mereka benar-benar berjuang pas-pasan dengan ya untuk menafkahi orang yang di kampung. Poin terakhir dari video ini yang gue pengen adalah untuk kalian, jangan pernah takut untuk berusaha, analisis dan riset hal yang ingin kalian perjuangkan, terus berdoa. Dan jangan lupa berdoa untuk kebaikan negara ini juga. Jangan doa yang jelek-jelek, karena doa orang yang sakit hati itu benar-benar terkabul. Tapi gue berharap kan doa yang baik-baik, kayak semoga ya rupiah kita aman, nggak anjlok, terus ya tatanannya makin bagus, dan semoga ada program-program yang tidak penting akan dipangkas dan akan dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan. So untuk penutup, gue cuma berharap kalian berdoa, berdoa dan berdoa mau apapun keadaannya, karena jangan pernah remehkan kekuatan doa.